Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Lukman. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, subtematika pembelajaran 1 dan 2. Yuk, kita masuk ke materi. Pertumbuhan pada hewan. Tahapan pertumbuhan pada hewan di sepanjang hidupnya disebut daur hidup. Daur hidup hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah pertumbuhan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam perubahannya. Yang pertama, hewan yang tidak melalui metamorfosis. Kebanyakan hewan tidak melalui metamorfosis dalam pertumbuhannya. Contohnya yaitu ayam, bebek, kucing. Anak-anak juga bisa menyebutkan contoh lainnya hewan yang tidak melalui metamorfosis. Contoh lainnya yaitu bisa ikan, belut, cicak, kura-kura, komodo, kadal, burung, sapi, dan kerbau. Bapak mempunyai contoh pertumbuhan ayam. Contoh pertumbuhan ayam adalah sebagai berikut. Yang pertama, telur dikeluarkan dari tubuh ayam betina dewasa. Ayam betina maksudnya ayam perempuan ya. Yang kedua, telur dierami sekitar 21 hari oleh induknya. Induk itu maksudnya ibunya. Kemudian menetas muncul anak ayam. Anak ayam mengalami pertumbuhan, ukuran tubuhnya menjadi lebih besar. Semakin lama, ayam tumbuh besar menjadi ayam dewasa dan bulunya semakin lebat. Yang kedua, hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan yang melalui metamorfosis selama hidupnya mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami metamorfosis diantaranya katak dan kupu-kupu. Contoh lainnya yang mengalami metamorfosis yaitu bisa lalat, nyamuk, lebah, dan masih banyak contoh lainnya. Berikutnya, Bapak mempunyai contoh pertumbuhan pada kupu-kupu. Contoh pertumbuhan kupu-kupu adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daun sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat akan membuat kepompong atau pupa. Dari air liurnya yang akan mengeras membentuk benang-benang. Ulat membungkus tubuhnya dengan benang-benang tersebut membentuk kepompong. Pada saat menjadi kepompong, kupu-kupu berhenti makan dan tidak bergerak. Akan tetapi tidak mati. Pada tahap kepompong inilah perlahan-lahan tubuh ulat berubah menjadi makhluk hidup dengan bentuk baru yaitu kupu-kupu. Berikutnya yaitu gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hias tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar dekoratif terkadang berbeda dari aslinya, tetapi kesan aslinya masih tampak. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pintar menggambar dan ada yang tidak bisa menggambar. Meskipun begitu, kita harus saling menghargai dan menghormati. Tuhan mencintai umatnya yang mau menghargai sesama. Menghargai adalah sikap yang sesuai dengan Pancasila. Setiap manusia sama derajat, hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulitnya. Berikut ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memiliki sifat tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar penjumlahan dan pengurangan. Pada kesempatan ini, kalian akan belajar perkalian.
Perkalian yaitu penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Perhatikan contoh berikut. Pak Siko memiliki 4 kandang anak ayam. Setiap kandang berisi 10 ekor anak ayam. Berapa jumlah anak ayam seluruhnya? Diketahui Pak Siko memiliki 4 kandang ayam. Setiap kandang berisi 10 ekor anak ayam. Ditanya, berapa jumlah anak ayam seluruhnya? Kita jawab, jumlah anak ayam sama dengan, karena ada 4 kandang dan setiap kandangnya ada 10 ekor, kita tulis 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi ditulis 10-nya ada 4 ya. 10-nya ada 4. Kita tulis sama dengan bentuk operasi perkaliannya. Bentuk operasi perkalian. Perhatikan contoh soal perkalian berikut ini. Jika Udin memiliki 3 buah kandang ayam yang berisi masing-masing 23 ekor ayam, maka dapat ditulis dalam bentuk operasi perkalian adalah 3 kali 23 sama dengan 69. Perhatikan, 3 kali 23 sama dengan 69, bukan 23 kali 3. Jadi penulisan yang benar adalah 3 kali 23 sama dengan 69. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. Kita tulis 23 sama dengan 20-an ditambah 3 satuan. Kita ke bawah, sama dengan 20 ditambah 3. Kalikan masing-masing bilangan 20 dan 3 dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya. Jadi 3 kali 20 sama dengan 60. Ke bawah, 3 kali 3 sama dengan 9. Kita jumlahkan hasilnya. 60 ditambah 9 sama dengan 69. Dalam perkalian 2 bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 2 kali 3 itu artinya 3 ditambah 3, atau 3-nya ada 2. Kemudian kita ke bawah, 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. 3 kali 2 itu artinya 2-nya ada 3, atau ditulis 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.